Ya, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara jujur kita boleh katakan bahwa kita hanya bisa tahu segala sesuatu yang bisa kita lihat, segala sesuatu yang bisa kita hitung, dan segala sesuatu yang memang istilahnya sudah bisa diprediksi, ya. Tetapi ada banyak juga hal-hal yang kita tidak bisa melihat, tidak bisa menjawab, tidak bisa menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita lihat, hal-hal yang di luar batas kemampuan kita, di luar batas waktu, di luar batas tempat yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ya, beberapa waktu yang lalu salah seorang bos dari Indomaret baru beli mobil Hyundai Pasadena apa itu kalau tidak salah. Itu harganya hampir antara 900 sampai 1 M lebih itu. Bagus, mobilnya masih baru 1 minggu, dan seperti kebanyakan mobil-mobil zaman sekarang itu ada airbag, jadi ada balon yang melindungi di depan, lalu kemudian di samping kanan kiri itu juga ada palangan begitu kira-kira, dan itu membuat setiap pengendara maupun penumpang di mobil tersebut dia safe, dia aman. Tetapi nyaris yang dialami oleh bos Indomaret ini justru dia tertimpa peti kemas. Ya, tertimpa peti kemas di jalan tol karena kontainernya itu guling, ya. Kontainernya itu guling sehingga membebani daripada mobil bos ini, sehingga bos ini meninggal karena kecelakaan tersebut. Artinya apa? Artinya tidak pernah diprediksi oleh pembuat mobil, tidak diprediksi oleh pencipta mobil bahwa akan ada celaka yang datangnya dari atas. Ya, samping kanan kiri muka belakang sudah dibuat safe reading luar biasa sekali, tetapi tidak diprediksi bahwa ada kecelakaan yang datangnya bisa dari atas, dan itu yang terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu doa dan satu harapan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti halnya yang tercantum di dalam doa Bapa kami, ya, jauhkan kami dari segala macam yang jahat, ya, jauhkan kami dari segala yang tidak baik, kira-kira seperti itu, dan rezeki yang cukup, makanan yang cukup setiap hari. Itu menjadi doa kita, itu menjadi harapan kita. Meskipun kadang doa dan harapan itu tidak sesuai, ya. Kita mau coba lihat sore hari ini di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, kita mau coba baca banyak ayat, ya. 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama mulai. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan perkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham
sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Sir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini dan yang datang menyerang kini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat kerajaan Yosafat, kerajaan Israel dan Yerusalem Yehuda dimbut, diserang oleh sekutu 3 kerajaan, 3 bani, 3 suku, orang Moab, orang Amon, dan juga ada orang-orang Meunim. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang ahli berperang. Mereka orang yang cakap dalam berperang, dan mereka rupanya kehebatan mereka dalam berperang sudah didengar oleh bangsa Israel. Sehingga ketika mereka mengepung kerajaan Israel, semua orang Israel takut. Dan kebetulan saat itu yang menjadi raja adalah Yosafat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika semua keadaan baik, cenderung negara tidak akan memperhatikan pertahanan. Indonesia menjadi salah satu kekuatan paling besar di ASEAN dan salah satu kekuatan militer yang besar di Asia. Menurut majalah militer, kekuatan militer Indonesia ini termasuk 20 besar yang ada di dunia. Mengapa? Karena Indonesia sedang merasa menghadapi ancaman dari Natuna oleh karena pergerakan Cina yang hendak meluaskan wilayah kekuasaannya. Cina luar biasa, diam-diam dari dasar dia rupanya membangun daratan, saudara. Dia membangun bendungan, dia membangun daratan dari dalam lautan. Ini hebatnya Cina. Sehingga untuk mengantisipasi itu, Indonesia membeli puluhan pesawat jet dari Prancis Rafael, pesawat tempur yang luar biasa, beberapa biji Sukhoi dan juga beberapa puluh F-15 yang terbaru. Saya pernah lihat yang ada di Madiun itu F-15 itu kecil, luar biasa dia pesawatnya. Padahal itu pesawat yang lama pada saat saya lihat waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ini kondisinya, masalahnya kerajaan Yosafat, kerajaan Israel itu lagi ayem, lagi tenang, lagi nggak ada musuh. Jadi sedikit banyak kalau boleh saya katakan situasinya mereka agak lalai. Lalu tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada mendung, tidak ada gerimis, lalu tiba-tiba tidak ada asap, lalu kemudian tiba-tiba dari kejauhan, ada mata-mata yang memberitahukan bahwa ada orang Moab, ada orang Amon, ada orang Meunim yang menyerang. Wah, ini betul-betul harapan pertama. Biasanya kalau kita lihat di film-film itu gerbangnya itu ditutup, pasukannya langsung segera siaga berada di atas benteng. Tapi masalahnya ini tidak mungkin untuk bisa dihadapi. Kalah jumlah, kalah pengalaman, dan tentunya ada banyak hal yang menurut perhitungan daripada Yosafat tidak mungkin menang bangsa Israel untuk boleh mempertahankan kotanya, untuk boleh mempertahankan negerinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar daripada perkiraan kita, sesuatu yang di luar daripada prediksi kita, sesuatu yang di luar daripada yang kita inginkan terjadi, ya, sikap kita yang pertama itu sangat menentukan kelanjutan sikap kita yang berikutnya. Artinya ketika langkah pertama yang kita ambil itu salah, maka langkah yang berikutnya itu pasti akan salah. Dan kadang ada satu peribahasa yang mengajar, jika kita marah, jangan kita bertindak apa-apa. Karena ketika kita dalam situasi marah, dalam situasi emosi, dan kita mengambil sebuah tindakan, maka tindakan kita itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Dan Yosafat ini memberikan sebuah teladan yang menarik. Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, Yosafat di tengah-tengah ketakutannya, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Wow. Ya. Sebuah keputusan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh boleh dikatakan menunjuk kepada sebuah kehidupan iman daripada Yosafat, menunjukkan sebuah keyakinan daripada Yosafat. Justru di tengah-tengah ketakutan yang menimpa di dalam hidupnya, Yosafat tidak mencari kelegaan sementara. Yosafat tidak mencari kelegaan yang tidak berlangsung lama. Seperti dalam Yesaya 31 ayat yang pertama, di sana tidak mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa yang lain, tidak mencari pertolongan kepada Mesir, tidak mencari pertolongan di luar daripada Tuhan. Tetapi justru Yosafat mengarahkan hatinya, memerintahkan orang Yehuda untuk datang mencari kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita sudah diajar di dalam firman Tuhan seperti dalam suratan Filipi 2. Oleh karena Yesus sudah merendahkan diri, taat, mati sampai di kayu salib dan bangkit, maka Allah mengaruniakan kepadanya, memberikan kepadanya kuasa, di atas segala kuasa. Jadi artinya Yesus mempunyai kuasa yang dikatakan di sana, di bumi, di bawah bumi, di samudra, di alam semesta. Itu semua kuasa yang ada di sana berada di bawah kuasanya Tuhan. Artinya tidak ada kuasa lain di muka bumi ini yang memiliki kuasa seperti Tuhan Yesus. Mungkin kita bisa dengan mudah mengucapkan akan hal ini, dengan mudah kita bisa berkata akan hal ini. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran seperti yang dihadapi oleh Yosafat, adakah kita juga mengambil tindakan seperti yang dilakukan oleh Yosafat, mencari Tuhan di tengah-tengah ketakutan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosafat sungguh-sungguh teruji imannya. Bagi Yosafat, ketika dia di dalam ketakutan, dia tidak perlu lagi mencari bukti. Seperti hanya orang bercerita tentang Mesir, seperti hanya orang bercerita tentang bangsa-bangsa yang lain yang mempunyai kekuatan. Tetapi Yosafat lebih percaya kepada kuasanya Tuhan. Ada sebuah film yang menarik bercerita tentang benteng Alamo. Benteng Alamo itu adalah benteng yang ada di Amerika, waktu itu dikuasai oleh Meksiko. Singkat cerita, pada saat itu para pejuang-pejuang daripada Amerika berkumpul dan mereka mengharapkan ada banyak pejuang-pejuang yang lain ikut bergabung. Tetapi kenyataannya pada waktu yang sudah ditentukan, ketika benteng Alamo itu sedang menghadapi tentara Meksiko, ternyata bantuan itu tidak kunjung datang. Mereka kecewa, dan akhirnya mereka berjuang sendiri sampai tetes penghabisan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar dari sikap daripada Yosafat yang tidak pernah meragukan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia menghadapi ketakutan, dia mencari Tuhan dan dia menserukan doa puasa. Apa yang didapat? Yosafat mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Kita harus selalu yakin dan yakin bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan dari tempat yang maha tinggi, Tuhan mendengar. Tidak hanya Tuhan mendengar, tetapi Tuhan menjawab. Ingat baik-baik, orang benar apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak karena Tuhan menopang. Ya, artinya apa? Artinya ketika dalam kesesakan, dalam ketakutan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak akan membiarkan. Pasti Tuhan akan menolong, meskipun istilahnya jarak pertolongan Tuhan dengan musuh datang yang menyerang itu mungkin hanya sepersekian detik. Tetapi percayalah, pertolongan Tuhan itu pasti ada untuk kita. Ya, belajar dari pengalaman Yosafat di hari-hari ke depan, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang pasti kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kita tahu adalah Tuhan pasti akan menolong kita. Yang kita tahu Tuhan pasti akan memberkati kita. Yang kita tahu Tuhan pasti akan melepaskan kita. Dan yang kita tahu Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.